Boleh saya kasih sinopsis? Boleh ya? Judulnya Nasi Goreng Anak Bekasi. Ini nasi goreng anak Bekasi. Dulu Bekasi itu hamparan sawah ladang yang luas. Penduduknya tenang, damai, tentram. Mesti kelihatan kekurangan. Mayoritas seluruhnya bercocok tanam. Sedikit yang berdagang. Tidak ada yang bekerja. Selain di pabrik. Si pabrik nggak ada yang bekerja. Kan dulu nggak ada pabrik. Semua menjadi petani. Hidup tentram, damai. Alih fungsi lahan menjadi lahan industri, menjadi lahan properti, ini membuat ada pergeseran cara mencari penghidupan. Ada kelompok keluarga saudara-saudara kita yang tergusur, tinggal di pinggir kampung. Karena sawah ladangnya sudah jadi pabrik, gitu. Alih fungsi lahan tadi, gitu kan? Rumah terbuat dari bilik bambu. Anaknya banyak. Yang dipelihara unggas, entog, bebek, soang, kan gitu. Karena kalau mau beli kambing atau kerbau dia nggak mampu. Mau bertani sudah tidak bisa karena sawah ladangnya sudah nggak ada. Dia kebingungan. Ayah ibu tak bisa baca tulis. Juga anak-anaknya pendidikan paling SMP atau SD paling tinggi. Dia mau bekerja, masuk ke perusahaan, harus ada skill, harus punya ijazah. Tidak bisa. Mau ngambil limbah, sudah ada yang saya bilang tadi. Sudah ada bos-bos. Dia bingung. Tapi hidup ini harus terus berjalan. Perut dan anak-anaknya harus terus makan. Tidak ada pilihan. Dia ambil sebatang besi, dia bengkokin dari sebatang karung. Dia cari botol aqua, plastik dan sampah. Dia keliling-keliling untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Ternyata setelah dijual juga tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Dia diskusi dengan istrinya. Ibu coba ke pabrik, nanya di sana kan ada nasi bekas catering, barangkali bisa kita ambil untuk pakan ayam kita. Dicoba dia tanya dan dipersilakan. Dengan senangnya si bapak dengan si ibu mengambil nasi bekas catering ini dibawa pulang. Betul, sedikitnya dikasih makan unggasnya. Tapi malamnya dibikin nasi goreng untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lah ini real. Kalau di Kabupaten Bekasi yang sudah menjadi kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara ini masih kita menemukan saudara kita yang masih makan nasi bekas catering untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ini. Ya terus di mana kehadiran para pemimpin? Ada yang salah. Ini harus tahu persoalan-persoalan. Ini dari satu persoalan dari banyak persoalan yang ada di Bekasi. Sekarang masalah ketenaga kerjaan juga sama. Kalau 1000 anak Bekasi mendaftar bekerja, nggak 10% yang lulus. Kenapa? Katanya attitude-nya rendah. Padahal bukan. Itu ada mafia-mafia rekrutmen ketenaga kerjaan. Nah, itu memang situasi yang memang benar-benar terjadi gitu. Ada agen-agen ketenaga kerjaan yang memungut terang-terangan untuk masuk kerja bayar. Ya mungkin juga ada keterlibatan pemerintah daerah juga di dinas tenaga kerja. Mungkin juga ada HRD dari perusahaan itu yang sengaja memungut biaya-biaya untuk masuk kerja. Bayangkan alih fungsi lahan, ya kan? Yang memaksa dia untuk tidak bisa bekerja, anaknya tumbuh dipaksain berjuang untuk tamat SMK. Bapaknya ngojek, ibunya kuli nyuci.
di perumahan-perumahan yang sekarang berdiri ini, yang dulunya sawah tuh, seperti Grand Wisata, ya kan, Kota Legenda, Delta. Ibunya jadi kuli cuci, bapaknya ngojek karena nggak ada pilihan lain. Harapannya tamat SMK ini bisa membantu meringankan beban keluarga. Datang ini oknum-oknum tertentu masuk kerja di sini sama saya, bayar 5 juta, bahkan bisa lebih. Dia pinjem kiri kanan tetangga, bahkan ada yang minjem uang bank emok. Ternyata setelah memberi pun tidak lulus, terlilit utang, motor disita, leasing, hidup makin sulit. Saya rasa peristiwa-peristiwa seperti ini ya, pemimpin bekas ini harus tahu. Jangan lagi ini, kalau bisa ke depan dari sektor ketenaga kerjaan ini benar-benar memperhatikan rakyat Bekasi. Dan ini real, fakta, bisa di cross check. Karena ada simulasi yang luar biasa. Berbes-bes orang dari luar Bekasi masuk. Dari 100%, 90% itu dari luar daerah. 10% dari Kabupaten Bekasi. Itu pun harus bayar. Nah ini harus ada macam revolusi birokrasi rekrutmen ketenaga kerjaan di Kabupaten Bekasi. Bukan reformasi tapi revolusi, karena ini sudah sangat parah, ya kan? Agen-agen ketenaga kerjaan yang ada di Bekasi ini benar-benar membuat permainan yang membuat rakyat Bekasi ini menjadi kehilangan kesempatan kerja. Gitu. Dan pemerintahnya diem aja. Saya lihat kok pemerintah Kabupaten Bekasi tidak peduli dengan itu. Gitu. Mereka membiarkan agen-agen ini berbuat seperti itu. Bahkan HRD dugaannya juga seperti itu. Kalau tidak terstruktur, ini tidak mungkin. Karena mafia ketenaga kerjaan ini, yang namanya mafia itu terstruktur. Ada pimpinannya, ada koordinasinya, sangat ketat. Gitu. Dan ini harus didobrak ke depan. Masalah ketenaga kerjaan ini, rekrutmennya aja dulu. Beri kesempatan seluas-luasnya kepada anak Bekasi untuk bisa bekerja di daerahnya yang merupakan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Kan gitu kan? Anak ayam mati di dalam lumbung padi kan gitu, ya kan? Beri kesempatan sebesar-besarnya. Jangan ada yang seperti itu. Nah, ini memang pekerjaan yang sulit, tapi pasti bisa. Kuncinya pertama, pemimpin Bekasi harus tahu persoalan Bekasi yang sebenarnya apa, dulu, hari ini, dan akan datang. Yang kedua, harus punya keberanian yang full. Jadi gak separuh-separuh, gak bisa dibeli harga dirinya. Yang ketiga, harus tulus. Pemimpin itu harus berdharma kepada tanah, kepada rakyat, kepada harapan leluhur dan keruhunnya ini. Jangan durhaka sama keruhun. Kalau durhaka, ya itu nanti kena ajab. Ya kan sudah kita bisa lihat sekarang. Bukan rahasia umum apa yang terjadi di Bekasi. Kalau nggak meninggal ya masuk penjara, gitu kan. Nggak ada hasil karya yang mereka tinggalkan sebagai karya baik yang bisa dia wariskan kepada generasi berikutnya. Nggak ada. Catatan buruk, banyak catatan buruknya itu. Bisa kita lihat itu. Islamic Center jadi gedung tua. Ya kan? Ada yang terlibat kasus hukum. Bahkan ada yang meninggal dunia. Ini bukan rahasia. Ini perlu kita sampaikan. Makanya siapapun nanti anak-anak Bekasi yang ingin menjadikan Bekasi hebat itu harus tahu persoalan Bekasi. Harus berani. Jangan nggak berani. Ya kalau penakut untuk apa? Kan gitu. Nggak boleh penakut. Iya, sama aja, untuk apa? Nah, ya begitu ya. Ini Bang Agah nih, tentang militer, tentang Bekasi kemarin, hari ini, dan yang akan datang gitu. Ya, terima kasih kawan. Ini bicara Bekasi dan orang Bekasi itu sebenarnya apa ya? Luar biasa gitu. Dari zaman dulu perang revolusi itu perang terberat itu di Bekasi. 10 November Surabaya perang dahsyat. Sekali perang udah selesai. Bekasi itu dari tahun 45 sampai 49 itu perangnya tidak terhenti, tidak terputus. Kagak berhenti. Itu kenapa bisa begitu? Nah, itu hebatnya orang Bekasi. Mati di sini, datang di sini.
di kampung ini, di kampung Cibarusah misalnya. Di Cibarusah mati, ada di Tambun. Jadi sepanjang 45 sampai 49 itu tiap hari terus terjadi pertempuran. Terus gerilya juga banyak, dari Hizbullah, dari Laskar Rakyat, berbagai macam itu. Jadi nggak dari satu ideologi gitu. Semua ideologi turun di Bekasi. Ada yang Muslim, ada yang kiri, itu semua. Terus ke arah sekarang karena emang dulunya darah pejuang yang selalu ibaratnya pemberontak gitu. Ke arah sekarang pun begitu. Apalagi orang Bekasi jangan Kan kalah, seri aja oga. Nah, timbul ke arah sekarang. Nggak mau. Sekarang aja lihat ormas-ormas di Bekasi. Ormas, LSM, di tiap kampung kan ada. Itu sebenarnya cerminan dari dulu, zaman dulu dari tiap kampung itu timbul-timbul simpul-simpul perjuangan tuh hadir. Ada pasukan bambu runcing ya. Ada macam-macam lah. Ada laskar apa itu. Iya. Sekarang juga begitu. Terus makanya lahir akhirnya ketika musim dari pertanian ke industri itu orang Bekasi itu emang awalnya itu emang ada kenyataan juga ketika kerja di perusahaan misalnya dari sana kan orang asing nih, orang Korea misalnya, kan karena budaya berbeda agak dibentak dikit, lah itu keluar pulang purik. Kenapa? Karena dia pikir gue di rumah juga bisa makan, lah susah-susah amat, jiwa pemberontaknya tinggi. Nah itu akhirnya muncul stigma yang sengaja diciptakan dan dipelihara oleh orang-orang luar. Misalnya orang Bekasi itu purikan, malas kerja. Akhirnya itu emang sengaja. Jadi yang orang Bekasi paling 10%, 15%. Sisanya orang luar. Itu kenapa bisa begitu? Karena itu diciptakan stigma yang emang dulunya emang pernah seperti itu, tapi akhirnya sekarang sudah tidak ada, tapi ada stigma itu dipelihara. Karena para pimpinan di atas itu biasanya orang luar. Dia sebenarnya berkolusi lah dengan orang dari pemerintah. Jadi untuk menghentikan itu benar kata Pak Haji, kita harus melakukan revolusi, bukan reformasi. Revolusi. Ketenagakerjaan. Iya, itu harus revolusi karena itu udah kayak benang kusut. Mengakar, kita mau perbaikinya susah. Kalau kita melakukan revolusi dari pemerintah, dari pemegang kekuasaan, misalnya dia berani memutus bahwa tenaga kerja lokal itu harus 80% orang Bekasi. Bukan orang Bekasi sih, misalnya lulusan sekolah di Bekasi. Jadi lulusan sekolah Bekasi. Jadi orang mana-mana juga kalau lulus sekolah di Bekasi, boleh, jangan KTP Bang Haji ya, Pak Haji ya. Sekarang kan banyak juga KTP. Tahu sendiri birokrasi kita. Itu Bang Wawan. Jadi kedepannya sih saya berharap untuk buat masa depan ya, masa depan Bekasi itu harus dipimpin oleh orang yang berpihak kepada orang Bekasi. Begitu Bang Wawan. Beraninya full berpihak kepada orang Bekasi, berpihak kepada tanah Bekasi, berpihak kepada budaya Bekasi. Kagak doraka sama karuhun. Gitu Bang Wawan. Ya, terima kasih Pak Haji Nalip, Kapten CPM. Kita udah diterima nih di sini, dijamu alhamdulillah. Bang Agah, terima kasih. Sekian sampai di sini dulu One Joak Channel. Terima kasih sudah menyaksikan. Nanti kita ketemu di segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.